Oke, kita lanjut ke video yang kelima. Kita akan membahas tentang rangkuman 10 jurnal ya begitu. Yang pertama itu adalah akhlak dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari sifat baik dan buruk manusia. Ya, serta bagaimana seseorang itu membentuk karakter yang selaras dengan nilai-nilai ilahiyah. Sumber utama akhlak adalah Al-Quran dan hadis yang menjadikan pedoman dasar perilaku. Selain itu, akal dan konsensus ulama membantu menjelaskan dan memperkuat prinsip-prinsip moral tersebut. Nah, para ulama dan pemikir besar memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu halak. Misalnya, atau contohnya Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya penyucian jiwa dan pengendalian nafsu. Ya, misalkan juga Socrates dalam tradisi barat mengajarkan bahwasanya kebaikan berasal dari pengetahuan. Sementara Imam Syafi'i memberikan perhatian besar pada adab sebagai bagian dari keilmuan dan ibadah. Pemikiran para tokoh ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana akhlak tersebut berkembang dari masa ke masa. Selain teori dasar, kajian akademik juga menunjukkan bahwasanya pembentukan akhlak tidak terjadi secara otomatis. Gitu. Ada dua faktor ada dua faktor utama yang sangat mempengaruhi, ya, atau yang sangat berpengaruh lah kita bilang. Yaitu pertama itu adalah faktor internal, yang kemudian yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor internal mencakup iman, ilmu, kondisi jiwa seseorang. Kemudian yang sedangkan faktor eksternalnya adalah meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, hingga pengaruh teknologi digital yang semakin kuat dan hingga pengaruh teknologi digital yang semakin kuat pada kehidupan generasi sekarang. Ya. Di era modern, di era modern ini, tantangan akhlak menjadi semakin kompleks. Media sosial, arus informasi yang cepat, dan perubahan gaya hidup membuat nilai moral mudah luntur jika tidak disertai dengan kontrol diri. Karena itu, penting bagi pendidik Islam untuk terus menguatkan karakter, bukan hanya melalui teori, tetapi juga melalui keteladanan dan pembiasaan. Kemudian, selanjutnya adalah kajian akhlak dalam jurnal-jurnal ilmiah juga menunjukkan bahwasanya ilmu ini bersifat multidisipliner. Ya, dia tidak hanya dibahas dalam ranah pendidikan agama, tetapi juga dikaitkan dengan ilmu hukum, psikolog, sosial, hingga etika profesi. Ya, dan pendekatan interdisipliner membuat akhlak dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pribadi, sosial maupun profesional. Secara keseluruhan, ya, berbagai penelitian menegaskan bahwasanya akhlak merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang beradab. Akhlak tidak hanya memperbaiki perilaku individu, tapi juga menciptakan keharmonisan sosial dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dengan memahami sumbernya, mempelajari pemikiran tokohnya, dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, kita dapat membentuk pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Mungkin hanya itu tentang penjelasan singkat dari saya tentang rangkuman 10 jurnal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.